Halo rekan-rekan semuanya, selamat siang. Siang, Bu. Siang, Bu. Oke, baik kita Siang, Bu. mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua bagaimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Baik-baik. Oke, alhamdulillah baik ya. Baik rekan-rekan, kita ketemu lagi gitu ya untuk perkuliahan sistem pendukung keputusan. Nah, ini bersama dengan Ibu Sri Wulandari untuk prodi Informatika gitu ya, program sarjana Universitas Teknologi Yogyakarta. Nah, Ibu juga dari prodi Informatika. Nah, oke rekan-rekan, sebelum kita mulai untuk perkuliahan di siang hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa disilahkan. Ya, oke, selesai. Terima kasih sekali. Baik rekan-rekan, sebelum Ibu mulai, Ibu akan melakukan ini ya, refresh terkait dengan apa yang akan kita diskusikan hari ini dan juga terkait dengan rencana pembelajaran semester atau RPS-nya. Nah, untuk mata kuliah sistem pendukung keputusan ini bobot SKS-nya adalah 3 SKS begitu. Kemudian ini adalah mata kuliah wajib untuk program sarjana S1 gitu ya. Kemudian rekan-rekan untuk SPK ini tujuan dan kompetensinya apa gitu ya. Nah, ini untuk SPK nanti rekan-rekan diharapkan dapat memahami terkait tentang SPK ya, sistem pendukung keputusan, kemudian nanti ada teori pengambilan keputusan, kemudian nanti akan ada karakteristik SPK yang ideal, kemudian ada subsistem penyusun daripada SPK gitu ya, sampai dengan pemecahan masalah dengan menggunakan berbagai model pengambilan keputusan. Nah, itu ya. Oke, kemudian Ibu lanjutkan. Nah, dari mata kuliah ini begitu, kemudian kemampuan akhir yang diharapkan itu apa sih gitu ya. Jadi harapan kami itu rekan-rekan nanti mampu menjelaskan konsep sistem pendukung keputusan SPK, kemudian teori keputusan gitu ya, mampu merancang algoritma dari metode-metode yang ada dalam SPK ya dengan teknologi informasi yang ada tentunya. Nah, itu adalah kemampuan akhir yang diharapkan ada pada rekan-rekan untuk mata kuliah SPK ini. Nah, rekan-rekan jangan lupa juga untuk cek RPS ya yang sudah diupload di e-learning UTY ya dengan alamat web elearning.uty.ac.id. Nah, nanti silahkan bisa dibuka-buka lagi di sana di kelas SPK kita gitu ya. Kemudian rekan-rekan untuk sistem perkuliahan ini ya saat pandemi itu menggunakan model online melalui LMS ya, Learning Management System dan juga Zoom Meeting. Nah, untuk metode pembelajarannya di sini kita student center learning ya. Jadi itu yang aktif, yang nanti inovatif dan juga yang kritis itu adalah rekan-rekan semuanya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk metode pembelajaran yang lain kita team based project ya. Kemudian ada juga problem based learning. Nah, nanti akan ada juga forum diskusi yang biasanya bisa kita lakukan melalui breakout Zoom ya atau LMS dan juga kita bisa gunakan media-media yang lain seperti email dan lain-lainnya. Oke, rekan-rekan, kemudian untuk penilaian terkait dengan penilaian ya, yang pertama itu ada penugasan. Nah, penugasan ini dia individu dan juga kelompok ya. Bobotnya itu ada 30%. Jadi rekan-rekan jangan sampai terlewat untuk mengerjakan bagian penugasan ini. Kemudian yang kedua itu ada ujian tengah semester ya, seperti biasanya. Nah, untuk ujian tengah semester ini itu bobotnya ada 30%. Kemudian untuk poin ketiga penilaiannya adalah
ujian akhir semester. Nah, ujian akhir semester ini bobotnya adalah 30%. Kemudian ada yang keempat itu terkait dengan kehadiran dan keaktifan rekan-rekan saat perkuliahan gitu ya. Nah, itu bobotnya adalah 10%. Sehingga kalau di total semuanya itu jumlahnya 100%. Ya. Nah, itu tadi adalah review ya sedikit terkait dengan RPS. Jangan lupa rekan-rekan cek lagi RPS pada e-learning, kemudian juga kontrak kuliah yang ada pada e-learning ya dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-16. Oke, rekan-rekan. Kemudian Ibu lanjutkan ya. Oke. Nah, ya, ini Ibu sedang membuka PowerPoint. Apakah sudah muncul di layar monitor rekan-rekan semuanya? Muncul, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya, baik. Nah, ini oke. Ya, tentang SPK, Sistem Pendukung Keputusan. Ibu lanjutkan ya dulu. Oke, untuk program studi informatika. Nah, rekan-rekan di sini untuk tujuan pembelajarannya, begitu ya. Nanti ada 3 hal. Yang pertama untuk materi hari ini, gitu. Rekan-rekan harapannya mengerti dan memahami konsep sistem pendukung keputusan ya (SPK). Oke, kemudian yang kedua, nanti rekan-rekan diharapkan aktif dalam diskusi dan juga materi. Kemudian yang ketiga, nanti rekan-rekan ini ya memahami teori dasar terkait dengan SPK. Jadi nanti harapannya seperti itu untuk tujuan pembelajaran kita. Oke, kemudian akan Ibu lanjutkan. Nah, ini ya rekan-rekan, untuk metode pembelajarannya, di sini metodenya project based learning. Jadi ini berbasis project gitu, rekan-rekan nanti diharapkan ada hasil yang akan, outputnya ada hasil gitu ya. Kemudian ada juga team based project, jadi ini projectnya dikerjakan secara tim. Nah, seperti itu terkait dengan metode pembelajarannya. Kemudian akan Ibu lanjutkan. Nah, ini untuk e-learning ya rekan-rekan. Jadi silahkan dicek-recek lagi e-learningnya, mana tahu masih ada yang belum untuk jadi partisipan atau yang lainnya. Silahkan untuk segera ini ya join dengan e-learning, kemudian masuk ke kelas SPK-nya masing-masing. Seperti itu. Ini di alamatnya adalah elearning.uty.ac.id. Oke, seperti itu. Oke, rekan-rekan, kemudian ya sebelum Ibu lanjutkan gitu ya, kira-kira ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu itu terkait dengan apa? Ada yang masih Untuk ingat? minggu lalu tentang itu Bu, tentang ruang lingkup SPK Bu. Ya. Oke, terima kasih Mbak Latifah gitu ya. Ya, jadi minggu lalu kita sudah membahas gitu ya terkait dengan ruang lingkup sistem penunjang keputusan ya, ruang lingkup SPK-nya. Nah, di sini ada 14 elemen gitu ya. Yang pertama ini Ibu refresh saja ya karena kemarin sudah. Yang pertama ini mudah digunakan, kemudian efektif gitu, dapat dikendalikan, kemudian mudah dikembangkan gitu ya. Kemudian di sini memberi dukungan untuk para manajer, memberi dukungan bagi individu atau kelompok gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah materi yang minggu lalu sudah kita diskusikan bersama. Ya, kemudian, nah ini rekan-rekan ya, jadi di salah satu yang menunjang untuk adanya SPK itu adalah salah satunya transformasi bisnis gitu ya. Jadi kalau dulu itu bentuk pasar itu seperti ini ya, jadi pasar tradisional, kemudian mulai ke sini menjadi pasar modern begitu, ya bentuknya seperti ini. Nah, semakin ke sini sudah mulai muncul yang adanya online shop gitu ya. Jadi dari seperti ini menjadi pasar modern gitu ya. Pasar modern sekarang sudah menjadi online shop gitu ya. Yang mana antara penjual dan pembeli itu tidak harus bertemu secara langsung gitu ya. Bisa dari aplikasi gitu. Bisa dengan media yang lain seperti chat dan lain-lainnya.
Oke, Ibu lanjutkan. Nah, ini ya, ini terkait dasar-dasar pengambilan keputusan. Nah, di sini ada 5 gitu ya. Ada pengalaman, ada wewenang, ada intuisi, fakta, dan juga rasional. Rekan-rekan ada yang tahu terkait dengan fakta? Fakta itu apa sih kira-kira? Fakta? Ada yang tahu terkait dengan fakta? Silahkan. Fakta adalah sesuatu yang kita temukan di dunia nyata gitu ya, data-data yang ada, yang real gitu, yang terjadi ya secara real di kehidupan kita. Nah, itu adalah fakta-fakta gitu ya. Kemudian ada pengalaman ya, kejadian yang kita alami, kemudian ini adalah rasional ya, ada intuisi, kemudian ada wewenang. Nah, ini adalah beberapa dasar-dasar yang dapat dijadikan untuk pengambilan suatu keputusan gitu ya. Seseorang yang sudah memiliki pengalaman yang cukup di bidangnya gitu, tentu saja dia akan lebih cepat untuk mengambil suatu keputusan gitu ya. Nah, misalnya rekan-rekan kan sudah pengalaman dalam melakukan KRS misalnya ya, KRS-an. Nah, pada saat nanti ada batal kelas, kemudian ada penambahan kelas baru, tentu saja rekan-rekan ini akan lebih gercep gitu ya dalam melakukan keputusan dibandingkan dengan adik-adik tingkatnya yang baru pertama kali melihat atau mengalami proses KRS-an. Nah, itu adalah contoh terkait dengan pengalaman gitu ya. Jadi ini adalah beberapa dasar-dasar yang bisa kita gunakan dalam mengambil sebuah keputusan. Gitu ya rekan-rekan ya. Oke, kemudian Ibu lanjutkan. Nah, kemudian kita masuk ke fase proses pengambilan keputusan, gitu ya, fasenya di sini. Nah, fase di sini nanti akan ada 4 fase ya rekan-rekan ya. Nah, fase yang pertama di sini adalah fase intelijensi, kemudian ada fase desain ya, kemudian ada fase pilihan dan juga fase implementasi. Jadi garis besarnya di sini ada 4 fase dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ini ya mungkin rekan-rekan juga sudah sering ini ya mengalaminya gitu. Ya, di sini untuk fase intelijensi ada identifikasi masalah, tentu saja proses mengidentifikasi masalah gitu ya. Kemudian ada klasifikasi masalah gitu. Kemudian ada kepemilikan masalah gitu ya rekan-rekan. Masalah ini milik siapa sih sehingga nanti akan lebih cepat kalau nanti diminta untuk pengambilan keputusan. Kemudian di sini untuk fase desain ya rekan-rekan. Fase desain di sini, nah ini ada beberapa hal ya. Yang pertama memilih sebuah prinsip pilihan. Kemudian yang kedua di sini ada mengembangkan alternatif ya. Di sini pencarian berbagai macam alternatif pemecahan masalah ya. Kemudian di sini mengukur hasil akhir. Nah, ini adalah fase desain. Kemudian di sini untuk fase pilihan ya, fase pilihan. Di sini adalah fase pembuatan suatu keputusan yang nyata. Oke. Kemudian ini ya, ada fase implementasi. Nah, implementasi di sini ya, implementasi dari suatu solusi yang diusulkan untuk suatu masalah gitu ya. Jadi ini adalah 4 fase yang ada dalam proses pengambilan keputusan ya rekan-rekan. Nah, kemudian di sini ini ada metodologi pendukung keputusan ya. Ini ada goal ya, tujuannya. Kemudian di sini ada kriteria-kriteria begitu rekan-rekan. Kemudian di sini ada alternatif gitu ya. Nah, misalkan nih ada seorang turis gitu yang datang di Jogja gitu ya. Kemudian dia ingin tahu gitu kira-kira ada apa saja sih ini ya terkait dengan wisata yang ada di Jogja, itu kira-kira ada apa saja ya rekan-rekan? Kalau Ibu boleh tahu wisata-wisata yang ada di Jogja bisa dikasih ini usulan gitu. Ada Contoh. Taman Sari. Taman Sari, oke Fatur?
Malioboro, Bu. Malioboro, oke, Taman Sari, Malioboro gitu ya. Terus ada lagi Monjali, Monjali, ya. Terima kasih Robi. Ada lagi yang lainnya? Parangtritis, Bu. Ya, Parangtritis gitu ya. Jadi tadi Malioboro, Monjali, Taman Sari, Parangtritis itu adalah contoh-contoh alternatif ya yang bisa kita berikan kepada user yang dia bertanya gitu ya, yang dia bertanya terkait dengan wisata apa yang ada di Jogja gitu ya. Jadi goalnya di sini tujuannya adalah memberikan alternatif-alternatif solusi kepada si user itu terkait dengan permasalahan dia apa gitu. Nah, alternatif solusi ini itu bisa ditampilkan dalam bentuk rankingan gitu ya, yang nanti dihitung dengan menggunakan metode-metode SPK. Misalnya metode SAW, kemudian profil matching gitu ya rekan-rekan. Nah, itu. Nah, untuk kriteria ini contohnya adalah misalnya pada suatu wisata itu dia kan ada yang namanya ini ya, tiket masuk, kemudian ada fasilitas pada wisata itu, dan juga misalnya apa jumlah apa ya ini jumlah ini ya souvenir yang ada pada suatu wisata itu. Nah itu adalah contoh-contoh kriteria yang dimiliki oleh suatu ini ya alternatif ya. Oke, misalnya nih, misalnya antara gitu ya, misalnya alternatif 1 ini ada Malioboro, alternatif 2 ini ada Parangtritis, gitu ya rekan-rekan. Kemudian di sini kriterianya Ibu masukkan ada harga tiket ya, HT, harga tiket. Kemudian di sini ada fasilitas gitu, misalnya. Kemudian di sini ada souvenir, gitu ya rekan-rekan. Nah, kira-kira nih kalau si user itu dia pilihnya harga tiketnya itu yang murah, kemudian fasilitasnya yang komplit gitu ya, dan juga banyak souvenir di tempat wisata itu gitu. Antara Malioboro dan Parangtritis kira-kira nih yang lebih direkomendasikan yang apa? Kalau Ibu boleh tahu. Kira-kira yang apa? Malioboro, Bu. Oke, Malioboro ya. Oke. Sip, thank you rekan-rekan ya. Jadi sesuai dengan kriteria yang diminta yang oleh usernya itu terkait dengan harga tiket, fasilitas dan juga souvenir itu ya. Alternatif 1 dan 2 itu lebih direkomendasikan alternatif yang pertama yaitu Malioboro. Nah, ini ya. Ini adalah terkait dengan penjelasan untuk metodologi pendukung keputusan ya rekan-rekan. Jadi akan ada goal, tujuan, kemudian nanti akan ada alternatif ya, alternatif yang mana alternatif itu dia akan punya kriteria-kriteria. Alternatif itu solusi gitu. Dia akan punya kriteria-kriterianya masing-masing. Begitu ya rekan-rekan. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, sepertinya belum ada ya. Ya, oke, Ibu lanjutkan. Nah, kemudian di sini ada pengenalan dan konfigurasi SPK rekan-rekan. Nah, gambarnya seperti ini. Untuk basis data, gitu ya. Rekan-rekan sudah mendapat mata kuliah basis data ya? sudah Bu. Sudah Bu. ya. Oke, baik. Nah, ini ada basis data bagi SPK gitu ya. Nah, ini ada sumber-sumber data yang bisa dimasukkan dalam basis data itu. Ada yang internal bagi perusahaan dan juga sumber-sumber data eksternal bagi perusahaan itu. Kemudian masuk ke sini ya rekan-rekan. Kemudian di sini akan ada pembaharuan ya, sintesis dan revisi ilmu manajemen atau operation research ya terkait dengan SPK-nya itu yang di sini dia akan menghasilkan model dasar dari ilmu manajemen atau operation research ya untuk menunjang keputusan. Nah, dari sini dan dari sini itu nanti akan dilakukan proses analisis data ya rekan-rekan, analisis data. Kemudian nanti akan ada ini penggambaran dukungan keputusan dan kontrolnya seperti apa. Begitu ya. Kemudian di sini pembuat keputusan. Nah, dari sistem ini nanti ini ya akan dihasilkan keputusan. Nah, ini adalah pengenalan dan konfigurasi SPK. Gambarnya seperti ini ya rekan-rekan.
Oke, Ibu lanjutkan. Nah, kemudian ini ada karakter dan juga kemampuan SPK. Di sini untuk karakter ya, di sini kurang lebih ada sekitar 7, kemudian kemampuannya juga ada sekitar 7 ya. Yang pertama mendukung pengambilan keputusan, jelas ya. Kemudian mendukung semua tingkat manajemen. Nah, ini mendukung individu atau kelompok, kemudian mendukung rangkaian keputusan gitu ya. Kemudian di sini dia berinteraksi dengan pengguna ya rekan-rekan. Nah, medianya bisa bebas gitu. Ada yang mengembangkan pakai desktop, ada yang mengembangkan ini ya pakai web, mobile. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada efektivitas pengambilan keputusan ya. Kemudian ada pengawasan pada pengambilan keputusan gitu ya rekan-rekan. Dan seterusnya sampai dengan ini ya dapat digunakan sebagai standalone tool. Nah, ini adalah karakter dan kemampuan yang ada pada SPK, sistem pendukung keputusan. Nah, oke rekan-rekan. Kemudian di sini ada analisis keputusan, gitu ya. Nah, analisis keputusan di sini adalah pola berpikir sistematis dalam pengambilan keputusan yang tujuannya untuk mengidentifikasikan apa yang harus dilakukan, gitu ya. Kemudian di sini ada, nah ini ada langkah-langkah analisis keputusan ya. Terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, merumuskan pertanyaan ya. Jadi merumuskan pertanyaan. Kemudian menetapkan kriteria keputusan. Kalau dari studi kasus yang tadi, yang wisatawan itu, kira-kira ada berapa kriteria keputusan yang dapat kita generate dari permasalahan si wisatawan tadi rekan-rekan. Tadi kriterianya kan ada harga tiket gitu ya. Kira-kira ada apa lagi selain harga tiket? Ada apa lagi yang bisa kita Jarak, Bu. ya? Jarak tempuh. Oke, jarak tempuh ya. Terima kasih. Jadi ada harga tiket, ada jarak tempuh. Kemudian apalagi tadi terkait dengan Fasilitas. fasilitas ya, jarak tempuh, fasilitas gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini ada alternatif ya. Jadi tadi ada Malioboro, kemudian ada yang lain-lainnya. Kemudian di sini ditentukan bobotnya, kemudian membuat metrik penilaiannya, kemudian menentukan tindakan yang terpilih gitu ya rekan-rekan. Oke. Nah, kemudian ini adalah contoh analisis keputusan dengan pohon keputusan gitu ya. Jadi di sini ada pengambil keputusan, simbolnya seperti ini, kemudian ada kejadian yang tidak pasti digambarkan dengan bulat hijau, kemudian di sini ada keputusan. Ini contohnya ya rekan-rekan. Misalnya nih, pengembangan produk, kemudian ada ini ya, pengembangan suatu produk, apakah si pengambil keputusan itu akan tetap mengembangkan produknya ataukah nanti berjalan seperti biasa ataukah nanti akan dihentikan ya. Kemudian kalau dikembangkan nanti ada kemungkinan nih yang tidak pasti apakah nanti akan lancar ataukah nanti akan tersendat. Nah, itu. Kemudian kalau dijalankan produksi seperti biasa apakah nanti dia akan hasilnya tinggi atau rendah. Nah, ini adalah contoh analisis keputusan dengan menggunakan pohon keputusan. Itu ya rekan-rekan ya. Oke. Kemudian ini terkait dengan siklus hidup daripada pengembangan SPK. Ya, rekan-rekan mata kuliah MDPL sudah dapat ya? MDPL, metodologi desain perangkat lunak, di sana juga ini ya adanya tentang SDLC gitu ya rekan-rekan. Ya, oke. Nah ini ada 5 ya garis besarnya, ada terkait dengan perencanaan sistem, analisis sistem, kemudian desain sistem, implementasi sistem dan juga pemeliharaan sistem. Jadi ini direncanakan dulu, kemudian nanti akan dianalisis ya, kemudian nanti didesain. Oke, jadi ini desain alur proses seperti flowchart gitu ya, DAD, ERD, kemudian implementasi sistem, kemudian di maintenance sistemnya itu kalau sudah jadi, sudah dikembangkan itu harus dijaga ya di maintenance. Oke, nah ini terkait dengan salah satu contoh ya rekan-rekan, ini adalah salah satu contoh untuk prototyping. Gitu ya. Ini adalah salah satu contoh metodologi pengembangan menggunakan metode prototyping.
Gitu. Karena metode ini dia cukup cepat gitu ya kalau rekan-rekan masih ingat pada SDLC. Nah ini rekan-rekan, jadi ini adalah siklusnya ya. Jadi mulai dari komunikasi, kemudian mencoba membuat quick plan ya, kemudian dimodelkan, kemudian dikonstruksikan ya, kemudian di deploy, jadi di delivery. Nanti akan dapat feedback, kemudian dikomunikasikan lagi. Kalau masih ada yang perlu ditambah, akan ditambahkan lagi pada sistemnya. Nah, seperti itu. Oke, rekan-rekan, materinya seperti itu. Sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu? Oke, sepertinya belum ada ya yang mau didiskusikan. Nah, oke, kalau tidak ada, ini ada apa? Tugas yang harus yang rekan-rekan kerjakan. Nanti silahkan gitu ya dikerjakan. Tugasnya apa? Silahkan mencari jurnal, coba cari sebuah jurnal yang menerapkan metode-metode SPK. Nah, di sini untuk metode SPK-nya Ibu Suwon 2 ya. Yang pertama itu SAW, Simple Additive Weighting. Kemudian yang kedua ini terkait dengan profil matching. Jadi ini adalah 2 metode yang coba rekan-rekan cari di jurnal, kemudian dianalisis seperti apa. Nah, nanti pengumpulannya dikumpulkan di e-learning, submit seperti biasanya gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian coba Ibu evaluasi dulu untuk materi kita pada siang hari ini, kira-kira poin-poin pentingnya itu ada apa saja? Coba bisa disebutkan untuk poin-poin penting pada perkuliahan kita di siang hari ini. Poin-poin pentingnya. Mbak Latifah, suaranya pertama, masih oke? Ya, yang pertama ada fase dalam pengambilan keputusan. Oke, fase dalam pengambilan keputusan gitu ya. Tadi ada 4. Oke, terima kasih Mbak Tifa. Kemudian ada lagi poin pentingnya? Kira-kira? Yang kedua adanya alternatif dan kriteria dalam SPK, Bu. Oh, oke ya. Jadi tadi di SPK itu kan ada alternatif, ada kriteria gitu ya. Jadi itu adalah beberapa poin penting yang ada pada perkuliahan kita di siang hari ini gitu ya. Terima kasih Mbak Latifah untuk jawabannya. Ya. Oke, seperti itu rekan-rekan. Jadi itu tadi ya, ada fase-fase dalam pengambilan keputusan, kemudian adanya alternatif dan kriteria dalam SPK gitu ya. Mungkin Ibu tambahkan lagi tadi terkait dengan pengembangan SPK ya. Tadi ada System Development Life Cycle dicontohkan untuk yang prototyping gitu ya. Oke. Baik, seperti itu rekan-rekan untuk perkuliahan kita di siang hari ini. Sebelum Ibu akhiri, adakah yang mau ditanyakan begitu? Ini kan Bu. dikumpulin. Iya. Terus iya apa, Bu? Maksudnya kayak kode mata kuliahnya? Oh ya, nanti kode mata kuliahnya pilih yang SPK sesuai dengan kelasnya masing-masing ya. Kalau rekan-rekan cari aja nama mata kuliah, kemudian nama ibu, dan nanti di sana akan muncul SPK ada 2. Kalau saya nanti pilih aja di salah satu kelas itu, apakah yang E ataukah yang D gitu. Nanti silakan dicari di sana untuk submitnya, kemudian silakan disubmit untuk hasil pencarian daripada jurnalnya. Bu, Oke. izin bertanya. Ya. Ini untuk tugasnya sendiri, cari jurnalnya itu satu untuk SAW dan satu profil matching, apa satu jurnal itu harus memuat keduanya? Satu untuk SAW, satu untuk profil matching. Begitu. Jadi masing-masing satu ya, Bu ya? Iya, masing-masing satu. Oke, Bu. Paham. Terima kasih. Siap, terima kasih kembali. Baik, oke. Ya, sepertinya sudah tidak ada yang ditanyakan. Oke, terima kasih sekali rekan-rekan. Seperti itu dulu. Ibu akhiri dulu untuk siang hari ini. Matur suwun, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Makasih, Bu.